Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita akan mulai materi singkat ini. Materi ini saya peruntukkan untuk teman-teman yang merasa ingin menjawab soal UTS dengan mudah. Saya katakan di sini, dengan memahami materi singkat ini, saya jamin insya Allah rekan-rekan mahasiswa sekalian pasti bisa menjawab soal UTS yang akan saya share pada tanggal 12 April nanti dengan mudah. Oke, apa materinya? Poin terbesar yang saya berikan di UTS nanti adalah terkait studi kasus. Studi kasusnya simple, tapi syaratnya rekan-rekan harus paham bagaimana mengerjakan studi kasus itu dari awal. Simple, tapi harus paham. Oke, ini terkait dengan UML diagram, sistem modeling yang telah kita pelajari mulai dari 2 minggu yang lalu. Ulangi, mulai dari 2 minggu yang lalu. Oke, kita mulai dari mana? Kita mulai dari framework keseluruhan. Jadi ini yang akan kalian pelajari di materi singkat ini. Bagaimana caranya memodelkan suatu sistem. Yang harus kalian pahami dulu adalah kembali ke tugas kalian. Yang pertama kali yaitu system request. Di situ kalian bikin deskripsi dari apa yang diinginkan oleh product owner atau user. Ada bagian yang namanya business requirement. Oke, itu kuncinya. Kalian detailkan business requirement-nya. Kemudian baru nanti kalian bisa bikin use case diagramnya. Dengan sangat mudah kalian bikin aktivitas diagramnya, kelas diagram, kemudian sequence diagram. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh studi kasus yang simple. Saya akan memberikan studi kasus, misalnya ada seorang dosen, dan dosen STNF misalnya. Dia selama ini melakukan proses absensi kepada mahasiswanya dengan cara memasukkan satu-satu. Nah, sekarang dosennya punya keinginan bagaimana caranya kalau mahasiswa itu bisa melakukan proses absensi secara mandiri. Ini simpel aja mikirnya ya, intinya itu. Nggak ada detail apakah harus fingerprint, ataukah harus tap kartu, nggak sedetail itu. Tapi keinginannya hanyalah mahasiswa itu bisa absen sendiri. Kemudian dosen bisa dapat rekap absensi mahasiswa. Oke. Dapat business requirement-nya, detailnya sesimpel itu. Kemudian kita masuk ke checkpoint. Oke, business requirement sudah dijabarkan dengan baik. Kita masuk ke fase kedua, kita buat use case diagramnya. Oke. Teman-teman lihat di sini use case diagramnya. Dari business requirement, mahasiswa diharapkan bisa melakukan proses absensi sendiri. Ini menjadi satu use case. Lihat kan mappingnya? Mappingnya adalah dari business requirement, berarti bisa langsung masuk ke use case-nya. Mudah sekali. Kemudian, ada lagi requirement yang kedua, dosen dibikinkan aktornya bisa melihat rekap absensi mahasiswa. Oke, simpel sekali. Kemudian kita lihat di sini ada satu aktor baru nih. Ini simbol untuk aktor yang bertipe ICE. Jadi dalam pikiran saya, ketika saya memodelkan use case ini, sistem absensi online itu adalah sistem absensi yang berdiri sendiri. Misalnya. Dia berdiri sendiri, dibikin aja salah satu aplikasi untuk absensi. Nah, masalahnya sudah ada sistem existing misalnya, ICE, dan mau tidak mau dia harus integrasi dengan ICE. Integrasi dalam hal bukan berarti dia juga harus bisa diselipkan fungsinya ke ICE, enggak. Dia berdiri sendiri, tetap dia berdiri sendiri, tapi dia ada hal-hal yang harus dapat terintegrasi dengan ICE. Oke, dibikinkan saja aktornya. Sistem ICE itu terintegrasi dengan sistem absensi online ini.
Tapi yang menjadi fokus kita adalah di sini bagaimana use case ini dibangun dari business requirement yang telah dijabarkan dari awal. Oke, itu poinnya simpel sekali. Oke, kita masuk ke checkpoint kedua kita, use case diagram is already done. Lanjut, sekarang kita masuk ke aktivitas diagram. Apa itu aktivitas diagram? Nanti kalian lihat nih, dari use case diagram itu, dari dua aktor, kita bisa bikin simplifikasi menggunakan swim lane seperti ini. Jadi ada dua, mahasiswa dan dosen. Ini saya bikinnya simple sekali. Sangat simple, saya bikin hanya seperti ini. Jadi mungkin detailnya lebih detail, bisa didetailkan lagi. Tapi ini saya mau membuat bahwa sebenarnya aktivitas diagram itu kalau misalnya use case-nya itu berhubungan, saling berhubungan, kalian bisa membuat menjadi satu aktivitas diagram. Kalaupun ini ingin kalian buat menjadi dua aktivitas diagram sesuai dengan jumlah use case-nya, kan? Use case-nya ada dua. Kalian mau bikin dua aktivitas diagram, satu untuk mahasiswa yang melakukan proses absensi, satu lagi untuk dosen yang mau melihat rekap absensi. It's okay, nggak masalah. Tapi kalau kalian bisa simplifikasi seperti ini, mahasiswa dia melakukan proses absensi, kemudian alurnya kalian perlihatkan, aktornya kedua dosen bisa melihat rekapitulasi absensi, kemudian selesai. Ingat, ini icon untuk mulai, ini icon untuk selesai. Itu tanda aktivitas diagram. Dan itu bisa diterima. Asalkan kalian jelaskan. Oke? Oke. Simple, udah. Aktivitas diagram selesai. Checkpoint ketiga. Sekarang kita masuk ke close diagram. Ini yang lebih menantang nih buat teman-teman. Sebelumnya, saya kasih tahu dulu teori singkat mengenai close diagram. Jadi ada close diagram yang bertipe konseptual, yang kemarin minggu lalu saya contohkan kepada kalian. Konseptual itu secara konsep, pokoknya ada kelasnya seperti ini. Atau seperti ini. Tapi ketika kalian sudah mulai menspesifikasikan tipe datanya, expression, tipenya expression, value, tipenya value. Di sini mungkin ada objek, ada kelasnya. Expression itu objek dari kelas expression misalnya gitu. Atau udah tahap implementation sampai inisialisasi datanya kalian sudah tahu itu tahap implementation. Oke, saya beritahukan bahwa umumnya itu kelas diagram itu sampai pada tahap specification yang dibutuhkan ketika kalian membuat suatu system requirement specification. Oke? Tipenya pada tipe specification. Jadi yang diharapkan kalian bisa mampu membuat seperti ini. Tapi kalaupun kalian belum mampu memikirkan atribut dan operasi yang ada di kelas diagramnya secara detail, secara konsep pun saya masih menerima. Tapi kalau kalian berhasil membuat spesifikasi seperti ini, yang terbantu pun sebenarnya kalian sendiri ketika nanti kalian akan membuat aplikasi yang sebenarnya. Atributnya kalian udah tahu, operasinya kalian udah tahu. Oke. Dan believe it or not, ada teman-teman kalian yang sudah sampai ke tahap spesifikasi. Ada yang pada tahap konseptual, oke. Ada yang udah tahap spesifikasi, dan saya yakin nanti ketika implementasi akan sangat terbantu kelompok itu. Jadi teman-teman yang kelas diagramnya masih di tahap konsep berusaha untuk memikirkan spesifikasinya mulai dari sekarang, karena tugas akan tetap bergulir sampai akhirnya bisa diselesaikan. Oke, itu teori. Sekarang apa implementasi dari kelas diagram yang tadi? Dari aktivitas diagram, dari use case-nya, ingat ada dosen, ada mahasiswa. Oke, sekarang pikirkan dosen. Atribut dari seorang dosen itu apa saja? Pikirkan, pasti ada nama. Pasti ada NIP dosen itu, nomor induk pegawai. Ada alamat, tanggal lahir, jabatan. Oke, ini tipe apa? Tipe kelas diagram spesifikasi ya. Kemudian ada operasinya. Jadi dosen ini ngapain aja sih? Nah, untuk kasus kita saya persempit hanya dia 2 operasi. Dia mengajar mata kuliah, dia melihat rekap absensi. Kemudian ada lagi mahasiswa. Mahasiswa yang melakukan proses absensi. Apa sih atributnya? Ada nama, ada NIM, ada alamat, ada tanggal lahir juga, itu simpelnya.
Kemudian mahasiswa itu mau melakukan apa saja, bisa melakukan absensi, bisa mengikuti mata kuliah. Nah, kemudian apa data yang ingin disimpan atau apa data yang akan menjadi database mungkin nanti. Ini dia, ada data presensi. Data presensi ini bisa dilihat oleh dosen. Nah, ini saya kurang, harusnya dosen melihat data presensi, ada kata-katanya di sini. Kemudian mahasiswa menginput data presensi. Menginput data presensi dalam hal dia melakukan proses absensi. Kemudian lihat data presensi ini, datanya apa saja. Mungkin ada ID mata kuliahnya, ada jumlah pesertanya berapa, data pesertanya siapa saja. Oke, dari sini sepertinya susah ya Bu? Iya, susah. Kalian harus bisa membayangkan sistem yang sebenarnya. Datanya apa yang ingin disimpan. Jadi butuh waktu untuk kalian bisa memikirkan suatu kelas diagram yang benar-benar bisa diimplementasikan di sistem. Oke, dan saya pun tidak memaksakan kalian untuk sekarang harus bisa kelas diagramnya. Karena ada keterbatasan. Kita pun bertemu tatap muka terakhir sebulan yang lalu mungkin kan. Saya yakin, tapi melihat progres kalian, tugas kalian bisa kalau kalian niatkan untuk bisa membuat kelas diagram tipe spesifikasi seperti ini. Karena ada kelompok ternyata yang bisa mewujudkan kelas diagram seperti ini. Nah, tapi kalian lihat keterkaitannya. Lihat, dosen itu menjadi satu kelas. Lihat dari use case diagramnya. Dosen jadi satu kelas, mahasiswa jadi satu kelas. Kemudian ditambah lagi data presensi jadi satu kelas. Jadi kelas diagram di sini tidak tiba-tiba datang dari langit. Ada keterkaitannya dengan use case-nya. Use case-nya ada aktor, dosen, dan mahasiswa gitu kan. Kira-kira seperti itu. Aktivitas diagram juga ada aktornya. Dan ini kelas diagramnya. Oke, itu checkpoint kita yang keempat, kelas diagram. Kemudian lanjut kita yang terakhir. Ini yang agak tricky. Sequence diagram itu munculnya dari mana? Sama. Dari kelas diagram kalian. Ini objeknya. Mahasiswa. Ini aktornya. Ini aktor ya. Aktor, ini objek. Objek itu apa? Instansiasi dari kelas. Kemudian data presensi ini datanya yang diharapkan disimpan atau nanti diambil untuk diperlihatkan. Oke, lihat nih aktivitas mahasiswanya. Simpel saja sebenarnya. Ini berarti apa? Operasi yang ada di kelas diagram. Nih, lihat. Operasinya apa saja mahasiswa? Dia bisa melakukan absensi, dia bisa mengikuti mata kuliah. Nah, ini yang menjadi keterangan di setiap tanda panah, gitu kan. Mahasiswa mengikuti mata kuliah, kemudian mahasiswa objeknya kemudian melakukan proses absensi, kemudian data absensi di-trigger, dia akan memberikan notifikasi absensi sukses atau notifikasi absensi gagal. Itu alternatifnya. Ya, kemudian yang kedua, ini sequence diagram untuk dosennya. Dosennya awalnya mengajar mata kuliah, kemudian dia men-trigger kelas dosen, akhirnya kelas dosen atau objek dosen juga mengeluarkan fungsi merekap absensi, kemudian data presensinya memperlihatkan data presensi ke dosen. Gitu. Kira-kira itu. Jadi keterhubungannya ada. Ini pun jadi apa? Ini merupakan operasi yang ada di kelas diagramnya dosen gitu kan. Ini tidak datang dari langit. Jadi ada keterkaitan setiap diagram ini. Jadi saya rasa cukup. Kita sudah ada 5 checkpoint di sini. Insya Allah kalau kalian sudah paham keterkaitannya, UTS-nya nanti bisa lebih mudah. UTS-nya saya katakan tidak seribet contoh ini, simpel sekali. Tapi nanti kalian harus memecahkan studi kasusnya. Saya akan memberikan narasi kepada kalian baca, kalian pahami, kalian bikin sistem modelnya. Oke. Ya, saya pikir demikian untuk review. Tugas kalian masih saya kerjakan, saya butuh waktu mungkin sampai 2 hari, dan nanti saya akan berikan reviewnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Sukses selalu, stay safe. Semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.